Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang masalah Isya dan sholat tarawih witir yang akan kita laksanakan lalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir, yang sholat selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di mana sentapan rohani Ramadan kita akan disampaikan yaitu oleh Ustadz Kevri Effendi dari Kampung Baru Suntajo. Alhamdulillah Ustadz telah berada bersama kita dan telah menjadi imam pada sholat fardu Isya tadinya. Tapi sebelum Ustadz menyampaikan tausiah kepada kita semua, terlebih dahulu kami sampaikan yang pertama sebuah berita gembira, di mana tadi sekitar jam 5.15 kami ditelepon oleh seorang pemilik toko elektronik. Kata beliau, "Pak, besok tolong listrik mesti cari tambah daya." Itu bunyinya. Tentu aku tanya, kenapa Pak harus ditambah dayanya seperti itu? Kami besok akan memasang AC ke masjid Bapak sebanyak 8 buah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu bertanya, tak siapa yang berinfak Pak? Jadi kata beliau, hamba Allah. Hamba Allah, dia tidak mau menyebutkan namanya. Dan alhamdulillah saya minta terima kasih banyak. Tolong minta sampaikan kepada yang bersangkutan terima kasih banyak kami atas nama terutama masyarakat Gorontalo dan juga atas nama pengurus. Itu berita gembira yang dapat kami sampaikan kepada bapak-bapak dan kaum muslimin yang kami terima pada sore tadi. Kemudian yang kedua kami sampaikan yaitu terkait dengan IPA anak yatim, di mana IPA anak yatim dalam waktu dekat ini akan kita salurkan kepada anak-anak kita. Anak yatim yang berada di desa seberang Taluk paling lambat seminggu akan memasuki bulan Lebaran nantinya. Di mana IPA anak yatim ini dapat kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama dari ibu-ibu yatim dusun Tuo sebesar Rp3.632.000. Yang kedua dari ibu-ibu yatim dusun Tebing Utara ataupun Surau Al-Huda sebesar Rp2.765.000. Yang ketiga dari ibu-ibu yatim dusun Pulau Kacang Rp2 juta. Keempat dari ibu-ibu yatim dusun Tengah dari Masjid Anisa Taqwa Rp3 juta. Kelima dari Yasinan dusun Keting Raya Rp2.443.000. Yang keenam dari ibu-ibu pengajian pada hari Jumat yang berada di Masjid Anisa Taqwa sebesar Rp500.000. Pada yang ketujuh dari Ibu Haja Sapriati sebesar Rp500.000. Yang ke-8 dari Ibu Wira El Pasari Rp500.000. Kemudian yang ke-9 dari Ibu Penny Usti sebesar Rp500.000. Dan yang ke-10 dari Ibu ataupun pengasihkan yaitu sebesar Rp300.000. 11 dari Ibu Erianti Rp350.000. Yang ke-12 dari almarhum Bapak Sampai Rajo orang tua dari Ismail Sal yaitu sebesar Rp500.000. Jadi jumlah yang terkumpul untuk IPA anak yatim pada tahun 2021 sampai 2022 ini berjumlah Rp16.990.000. Sedangkan untuk IPA dari Surau Al-Falah Genting Raya yang dijalankan di kota IPA di Surau Al-Falah sebesar Rp5 juta. Dan kemudian yang ke-14 IPA yang berada di Masjid Anisa Taqwa
yang dijalankan pada setiap hari Jumat sebesar Rp28.291.000. Jadi total limpah anak yatim sampai hari ini telah berjumlah sebesar Rp50.281.000. Kami ulangi, Rp50.281.000. Jadi kami mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat mungkin yang masih ada niat untuk berimpah untuk anak yatim untuk tahun ini, karena kita lagi akan kita salurkan kepada anak-anak kita yang yatim untuk dapat menyalurkannya atau memberikannya kepada pemungut infak anak yatim, yaitu Bapak Sofion SPD ataupun Bang Yon. Itu pengumuman yang kedua yang akan kami sampaikan kepada bapak-bapak dan kaum muslimin sekalian. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan khidmat zakat fitrah yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kemenak Kabupaten Batang ini. Langsung saja kami sampaikan di mana khidmat zakat fitrah atas besarannya yang telah disuplai oleh tim dari Kemenak untuk zakat fitrah tahun ini dapat kami bacakan. Yang pertama, yang beras Solok Datuk yang paling tinggi dengan harga per kilogram Rp17.500. Zakat fitrahnya kita bayarkan sebesar Rp43.750. Yang kedua, beras Solok Made harga per kilogram Rp16.500, zakatnya Rp41.250. Kemudian yang ketiga, beras PTN premium harga per kilogram Rp14.900, zakatnya Rp37.250. Kemudian yang keempat, beras Super Ramos sebesar Rp14.600 per kilogram, zakatnya Rp36.500. Lanjutkan yang ketujuh, yang keenam, beras Solok Pakis dan Setia dengan harga per kilogram Rp14.500, zakatnya Rp36.250. Yang ketujuh, beras Mandiri Ade harga per kilogram Rp14.000, zakatnya Rp35.000. Kemudian yang kedelapan, beras Anak Daro Matahari harga per kilogram Rp12.800, zakatnya Rp32.000. Kemudian yang ke-9, beras Raja Ultima harga per kilogram Rp12.700, zakatnya Rp31.750. Yang ke-10, beras Anak Daro Sokak Fortun harga per kilogram Rp12.300, zakatnya Rp30.750. Yang-11, beras Kampung Beruang Belida Dewa Purnanaga harga per kilogram Rp11.200, zakatnya kita bayarkan Rp28.000. Yang ke-12, beras ikan tuna Rp11.000 per kilogram, zakatnya Rp27.500. Yang ke-13, beras kopi harga per kilogram Rp10.500 dan zakatnya Rp27.000. Jadi untuk zakat fitrah tahun ini yang tertinggi yaitu dengan harga beras per kilogram Rp17.500, besaran zakatnya Rp43.750. Yang terendah harga per kilogram Rp10.800, zakatnya Rp27.000. Sedangkan yang menengah yaitu beras Mandiri Ade Rp14.000 ataupun Rp14.500, zakatnya kita bayarkan Rp36.250 atau Rp35.000. Itu informasi untuk zakat fitrah tahun ini 1443 Hijriah. Jadi kalau ada yang mungkin tidak akan selalu ingat, jadi sudah ditempelkan di papan pengumuman, dapat lihat di sana berapa zakat yang akan kita bayarkan sesuai yang kita asumsi pada sehari-harinya. Jadi untuk besok kita mulai diterima zakat di masjid, yaitu selesai sholat fardu zuhur ataupun sholat Jumat. Itu dapat kami informasikan. Kemudian daripada itu kami selalu mendoakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu telah berimpah untuk masjid ini, semoga diberikan kelebihan rezeki dan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusan, diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Devi Effendi dari Kampung Baru Sitajo. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat, dipersilakan.
الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah salat tarawih salat isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam ini telah menjadi malam yang 2/3 Ramadan telah berlalu di hadapan kita. Artinya sepertiga Ramadan yang tersisa dari Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini. Kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan tidak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa Ramadan tahun ini kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah, untuk tetap semangat sampai di ujung Ramadan, yang ujung-ujungnya kita mudah-mudahan tercapai tujuan kita, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa yang seutuhnya sebagaimana yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berbicara sedikit tentang bicara zakat, terutama zakat yang akan kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Yang pertama, apa makna zakat fitrah? Fitrah oleh para ulama dibagi dua. Yang pertama, makna fitrah kata para ulama adalah iftar, maknanya berbuka. Apa disebut makna berbuka? Karena zakat ini dilakukan di bulan Ramadan, di ujungnya nanti ditandai dengan kita tak lagi melaksanakan ibadah puasa. Di ujung 1 Syawal kita membayar zakat paling lambat, maka zakat ini kata para ulama disebut dengan zakat fitrah. Artinya zakat orang-orang yang berbuka setelah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua kata para ulama, zakat fitrah itu disebut fitrah, maknanya fitrah artinya suci. Kenapa disebut suci? Kata para ulama adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, mensucikan ibadah-ibadah yang dia lakukan dengan mengeluarkan sedikit dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka zakat fitrah ini adalah zakat yang ditunaikan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya yang ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat? Setidaknya ada 2 dalil umum yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika Allah berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat yang 103-nya, "Khudh min amwalihim", ambillah dari harta-harta mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bi shadaqah, sebagai sedekah. Kata para ulama, sedekah di ayat ini diartikan adalah zakat, karena kewajiban untuk dipungut dari setiap orang yang memiliki harta. Untuk apa tujuannya? Tutahhiruhum, untuk mensucikan harta-harta yang mereka miliki, wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim, dan untuk menyucikan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dalil yang kedua kata Ibnu Abbas adalah ketika di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyandingkan wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah memasangkan wa aqimus salata wa atuz zakah. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang muda. Ibnu Abbas adalah keponakan sekaligus sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman pada anak ini tentang agamanya. Wa ta'limhu fil Quran, dan berikan dia pemahaman tafsir tentang Al-Quran. Maka salah satu sahabat yang paling otentik, yang paling asli, yang paling diterima tafsirnya adalah tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka julukan beliau yang lainnya adalah turjumanil Quran. Beliau ini adalah orang yang paling paham interpretasi tentang Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas dengan wa aqimus salata wa atuz zakah tadi?
ketika orang yang menunaikan salat, maka ketika dia tidak ingin membayarkan zakatnya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mendirikan salatnya ketika zakat ini telah sampai kewajiban kepada dirinya, maka dia wajib menunaikan zakat tersebut. Barulah amal salatnya berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menyerupai seorang laki-laki dan kemudian menanyakan kepada Rasulullah beberapa hal. Salah satu pertanyaannya yang diajukan kepada Rasulullah, apa kata Jibril? Akhbirni 'anil Islam. Kabarkan, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi tiada ilah selain Allah dan engkau mengakui Muhammad aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah. Kemudian engkau melaksanakan kewajiban muslim salat sebagai seorang hamba. Yang ketiga, wa idaiz zakat. Menunaikan zakat ketika zakat itu telah jatuh wajibnya kepadamu. Dan yang keempat, kata saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, itulah hajjal baita man istata'a sabila, menunaikan haji ketika haji itu telah mampu untuk kita tunaikan. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah ketika kita wajib menunaikan zakat. Maka inilah dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah mana dalil yang umum yang lebih khusus lagi memerintahkan kepada kita. Maka Rasulullah pun menjelaskan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan kepada siapa? Rasulullah mewajibkan zakatul fitrah lis-shaimi. Zakat fitrah itu wajib bagi Rasulullah kepada orang-orang yang berpuasa. Untuk apa gunanya? Litahiri lis-shaimi, menyucikan perbuatan puasanya dari apa? Wal marafatha, dari perbuatan yang sia-sia. Wal fusuqa, dari perbuatan yang tidak ada berguna. Karena terkadang ketika kita berpuasa, selama kita berpuasa tetap terkadang lalai kita melaksanakan hal-hal yang sia-sia, ucapan banyak yang tak terkontrol. Maka salah satu hikmah diwajibkan zakat itu kata Rasulullah SAW adalah untuk menyucikan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas seberapa ukuran zakat fitrah itu kata Rasulullah SAW? Maka sahabat Ibnu Umar menukilkan perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Rasulullah mewajibkan kami untuk zakat. Berapa besar zakatnya? Kata Ibnu Umar, sa'an tamrin. Satu sa' tamrin itu maknanya kurma kering. Satu sa' kurma kering. Al sa'an bin sa'ir, ataupun satu sa' gandum kering. Itulah bentuk mereka. Maka pada hari ini diambil qiyas oleh para ulama. Kalau dulu makanan pokok orang-orang di Arab sana adalah gandum, kurma dan segala macamnya, maka diambil qiyasnya hari ini kepada kita adalah beras, makanan pokok kita pada hari ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa ukurannya? Satu sa' itu kata para ulama kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Maka diambil oleh Kementerian Agama kita, diambil yang paling pertengahan dalil para jumhur para ulama, yaitu sekitar 2,5 kilogram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimanakah bolehkah kita menunaikan zakat dengan uang sementara Rasulullah mencontohkan dengan barang-barang makanan pokok? Maka kata Imam Abu Hanifah, zakat itu fitrah boleh digunakan dengan selain bahan makanan pokok. Diambil qiyasnya, kalaulah hari ini kita tunaikan barang makanan pokok saja, maka kebutuhan orang tak lagi sama. Kalaulah dahulu, pada zaman dahulu, kesamaan kebutuhan hanya mudah saja kita untuk melaksanakan bahan makanan pokok, maka pada hari ini ketika digunakan hanya bahan makanan pokok saja, mungkin akan ditemukan kesulitan untuk kita menyalurkan bahan makanan pokok. Maka kesamaan yang kata para ulama, bolehlah kita menggunakan zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa
Taala. Yang terakhir, kapan batas waktu pembayaran zakat fitrah ini? Kata Imam bin Abbas radhiyallahu anhu, "Addaha qabla as-salata." Yang paling afdal itu adalah sebelum salat ini dilaksanakan, sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka itulah waktu yang paling afdal. Maka kesimpulannya dari awal Ramadan dulu sampai sebelum nanti kita naik ke atas mimbar khatib salat Id, maka itu adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Akan tetapi ketika dibayarkan setelah salat Id, maka kata Ibnu Abbas, dia menjadi sedekah biasa saja, tak lagi bernilai zakat fitrah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang terakhir, apa hikmah dari zakat fitrah ini Allah ajarkan? Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama, tentu kita diajarkan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Agama kita Islam ini bukanlah agama ananiah. Apa makna ananiah? Agama yang individualis, tidak peduli kepada orang lain, tetapi agama kita mengajarkan untuk kita senantiasa peduli kepada orang lain, terlebih kepada saudara kita sesama muslim. Maka salah satu hikmahnya, hikmah dari zakat fitrah yang Allah syariatkan adalah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang dikategorikan yaitu fakir dan miskin. Yang kedua, hikmah zakat fitrah yang Allah syariatkan adalah untuk menyucikan hati kita, untuk memurnikan apa-apa yang kita yakini selama ini menjadi milik kita, selama ini kita berkelebihan. Ternyata di dalam apa yang kita miliki itu, ternyata mungkin ada hak orang lain yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita berikan kepada orang lain. Maka timbal balik inilah yang akan menimbulkan syariat Islam itu menjadi indah. Maka Islam itu akan menjadi sempurna ketika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan dan dapat kita jadikan pedoman ketika kita akan menunaikan zakat fitrah. Dan kita mesti ingat, zakat fitrah adalah ibadah, bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban membayarkan zakat dalam bentuk uang ataupun beras, tapi kita mesti meyakini bahawa zakat itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.